Leticia Desi, biasa dipanggil Dini. Usia aku 20 tahun, hobi aku nari. Sejak kapan sih kakak tuh tertarik dengan tarian? Kalau sejak kapan tertarik? Tertarik itu pas udah SMP, kalau tari tradisionalnya. Tapi kalau hobi, aku dari kecil emang suka nari, tapi itu pun nggak tari tradisional. Itu modern dance atau kontemporer, kayak gitu-gitu aja. Jadi kalau untuk tari tradisionalnya itu aku baru tertarik semenjak SMP, dan itu pun baru ditekunin saat itu. Kalau kakak gimana sih awalnya memulai latihan? Apakah otodidak atau turun temurun atau seperti apa? Kalau turun temurun enggak. Kalau turun temurun itu enggak banget, karena aku juga dari keluarga kayak kurang diizinin gitu, nggak disukain. Misalkan kalau orang tua tanya tuh, kamu kalau jadi penari dia mau jadi apa gitu. Kalau suka nari aja, hobi nari itu, kenapa nggak yang lain? Nah, kalau misalkan otodidak itu bukan dari tradisionalnya. Aku otodidak itu waktu modern dance, kontemporer. Tapi kalau tari tradisional itu aku emang ikut latihan sanggar gitu, masuk ke sanggar. Kalau untuk tari tradisional sendiri, ada nggak sih tari tradisional tertentu yang kakak kuasai? Kalau kuasain nggak terlalu, cuma lebih dominan yang sering aku pakai pentas, tampil, lomba itu lebih sering tuh kita tarian Jawa, tarian Sunda. Kalau untuk kayak tarian dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Kalimantan, itu biasanya itu pun udah kita kreasiin. Jadi tari tradisional itu ada tradisional baku, ada juga tari tradisional yang dikreasikan itu dicampur. Jadi misalkan kita mix tari dari daerah ini dimix jadi satu gitu. Jadi kita kalau misalkan ada orang yang minta tampil ini ngisi acara tarian dari Sulawesi atau Kalimantan, itu tergantung dari merekanya yang minta. Tapi kalau untuk ditekunin, aku nggak terlalu dalam gitu, nggak terlalu menguasai. Cuma kalau latihan kita ikut latihan. Aku motivasi yang mendorong kakak untuk mempelajari seni tari tradisional. Motivasi karena unik aja. Kalau tari tradisional itu rasanya unik karena aku udah pernah coba modern dance, kontemporer. Cuma kalau tradisional tuh rasanya lebih Indonesia banget gitu, lebih enak. Terus kita juga belajar budaya. Jadi dari tari tradisional itu kan kita tahu nih budayanya, oh ternyata Jawa kayak gini, kita tahu gitu. Kalau motivasi karena hobi, karena motivasi dari keluarga tuh kan nggak dapet ya, kayak nggak didukung. Tapi karena hobi, aku ngerasa kayak oh bisa nih gue nunjukin ke keluarga gue kalau gue tuh bisa gitu. Akhirnya dari situ pun aku sering ikut pentas, sering tampil. Jadi kayak keluarga akhirnya lama-lama mendukung. Terus ketika waktu itu sempat mau ambil kuliah seni tari, nah itu jadi perdebatan tuh sama orang tua, nggak usah ngapain gitu. Akhirnya nggak jadi, dan itu batal. Dan rasanya juga kayak sakit hati kan, kayak gimana sih kita kalau udah terikat sama budaya seni tari tuh enak banget gitu rasanya, kayak dunia kita udah jatuh. Sekian dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya, Firda. Halo Kak. Halo, apa kabar? Baik. Perkenalkan, nama saya Firda. Aku di sini masih kelompoknya Dina. Tadi temen aku udah beberapa pertanyaan ke kakak dan Ya, pertanyaan juga unik banget. aku ingin melanjutkan pertanyaan nih Kak. Boleh? Kita banyak yang ingin ditanyakan. Boleh. Langsung ke pertanyaan selanjutnya itu, kira-kira kalau boleh tahu kakak pernah menampilkan tarian apa aja dan di mana gitu Kak? Kalau tarian apa aja, karena aku itu lebih dominan ke tari kreasi. Jadi tradisional nggak baku banget gitu. Jadi misalkan tari Betawi yang dikreasikan, tari Jawa yang dikreasikan. Terus aku juga pernah kita tampilin tarian yang emang kita nunjukin budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi tuh tarian itu emang
dalamnya ada Sulawesi dari Kalimantan gitu. Jadi emang kita mengkreasikan itu. Kira-kira di acara apa aja Kak kalau boleh tahu? Kalau untuk pentas aku udah pernah di acara Kemendikbud, terus kementerian, acara-acara kementerian juga pernah, tapi itu membawa nama Sanggar ya, bukan bawa nama aku, bawa nama Sanggar. Terus juga pentas-pentas di misalnya di antar kota, di wilayah kota gitu. Terus habis itu juga kalau untuk lomba aku udah beberapa kali ikut lomba juga dari tingkat provinsi, tingkat kota juga ikut yang kalau orang tahu tuh di Indonesia Menari itu dari Galeri Indonesia Kaya gitu. Nah dari Galeri Indonesia Kaya itu kita juga belajar banyak banget tuh yang tentang budaya Indonesia, karena dia nggak hanya tari tradisional aja. Cukup menarik ya Kak. Iya benar banget, karena budaya Indonesia itu menarik banget. Kalau kita nggak haus akan budaya, kita akan lupa. Karena orang tua kita juga kan udah melestarikan. Masa kita semakin kesini, semakin zaman kayak anak-anak zaman sekarang tuh nggak terlalu mendalami budaya Indonesia. Iya benar banget. Terus ada lagi Kak, apa pesan-pesan Kakak untuk anak-anak milenial sekarang agar tetap mencintai melestarikan budaya Indonesia juga? Pesannya, kalau untuk khusus untuk budaya Indonesia dulu ya, kalau budaya Indonesia, anak-anak zaman sekarang tuh kalau yang aku lihat lebih banyak dia kayak ngikut apa-apa tuh yang modern, kayak budaya Indonesia itu udah dilupain banget. Jadi mereka nggak haus akan budaya gitu. Padahal budaya Indonesia itu nggak hanya seni tari, ada juga seni karawitan, musiknya kan banyak. Cuma kalau aku lihat tuh zaman sekarang itu anak-anak kayak yang lagi trending sekarang tuh TikTok gitu. Jadi nggak di budaya Indonesia tuh udah tenggelam gitu. Jadi pesan aku tuh ya, anak Indonesia harusnya kalian sebagai penerus bangsa yang akan mendatang lebih banyak mempelajari lah budaya-budaya Indonesia. Begitu juga dalam seni tari. Seni tari itu unik banget, dia tuh luas. Seni tari itu biasa dikenal orang-orang tuh pasti cewek yang nari. Padahal nggak juga. Kayak aku tuh nari juga ada tari yang pasangan sama cowok gitu. Jadi terkadang cowok yang nari justru dibilang bencong. Nah untuk teman-teman yang cowok-cowok tuh jangan minder, kalau bisa kalian tuh bisa masuk ke dunia tari tuh justru hebat banget sih, hebat banget. Karena dunia seni tari itu unik banget, dan even nanti untuk anak-anak kalian, anak cucu kalian perkenalkan, pasti anak-anak kalian tuh merasa wah orang tua gua keren nih bisa melestarikan budayanya sendiri, daripada kita harus belajar budaya luar. Jadi boleh, kita nggak melarang juga kita belajar budaya luar, tapi gimana kita melestarikan dulu budaya Indonesia kita ngebagikan kita belajar budaya luar. Coba kita yang kebanyakan cewek terkadang banyak, justru tuh aku sendiri punya pengalaman yang punya teman cowok yang semangat banget sama nari. Terus kita tuh sering sharing, dan dia tuh sering cerita kalau dia tuh suka dibilang bencong, suka dibilang apa sih itu anak bocah-bocah tuh pada sekarang tuh main yang cowok banget gitu, bener-bener yang cowok banget. Sedangkan dalam tarian tradisional itu cowok juga bisa, karena kalau yang aku belajar, aku pun cewek ini, di dalam seni tari itu bisa kita collab sama silat gitu-gitu dalam Betawi. Kalau itu biasanya dalam Betawi gitu, dalam tari Betawi. Jadi buat cowok-cowok jangan minder lah kalau misalkan masuk dalam dunia seni tari, justru hebat banget. Lalu bagaimana pendapat Kakak tentang seni tari di zaman pandemi kayak gini, dari segi latihannya, waktu latihan, sama penampilan Kakak? Itu kalau untuk saat ini sangat berpengaruh dibanding sebelum pandemi ya. Karena ini kalau sekarang itu kan kita harus was-was gitu, nggak bisa yang apa-apa bebas. Kalau untuk nari pun kita dari Sanggar itu benar-benar ketat banget. Yang dulu tuh kita latihan bebas, seminggu bisa 3 kali pertemuan, seminggu minimal 3 kali. Karena kalau misalnya kita ada event, itu tuh kita bisa latihan seminggu setiap hari. Bahkan jadwal libur kita cuma 2 kali dalam seminggu. Tapi sekarang walaupun kita ada acara event atau apa itu,
kita tetap latihan diporsir benar-benar cuma 2 kali, bahkan jam latihan kita pun yang biasanya bisa 3-4 jam bisa hanya 1-2 jam aja. Dan kalau untuk penampilan lomba-lomba yang biasanya kita tampil langsung, sekarang melalui virtual gitu. Jadi kemarin juga aku baru aja tapping tag buat lomba juga, dan itu kita video. Dan gimana rasanya kita nari, beda banget nari yang pakai masker gitu kan. Kita nari yang nggak pakai masker aja bener-bener terbuka tuh capek ngap gimana gitu. Terus sekarang kita harus terbiasa coba dengan cara baru pakai masker. Terus ya gitu, banyak banget sih, karena sekarang kan apa-apa ditutup ya, acara juga dikurangin. Jadi event-event juga kita nggak terlalu banyak sih. Pertanyaan terakhir nih Kak, bagi Kakak kesulitan apa dan suka duka apa dan Kakak dalam menjadi seorang penari? Kalau kesulitan, banyak kesulitan. Belajar budaya Indonesia itu sulit sebenarnya, tapi menarik. Gimana anak-anak kalau misalnya kita udah punya passion, udah punya hobi, terus kita penasaran banget gitu, pasti kita ngejalaninnya juga have fine. Tapi namanya kesulitan itu pasti ada, sulit banget. Kalau suka duka, sukanya banyak juga, dukanya banyak juga. Sukanya ini, misalkan kita jadi dikenal orang karena budaya itu apresiasi buat diri sendiri juga gitu. Kalau misalkan dukanya, yaitu banyak cemoohan dari orang-orang. Kita dibilang nggak modern, kita dibilang ketinggalan zaman gitu. Terkadang kita jengkel juga gitu sama kata-kata orang yang kayak gitu. Misalkan, ngapain sih lu belajar kayak gitu, nggak modern banget gitu. Padahal mereka tuh salah besar. Ketika nanti beberapa tahun ke depan mereka buat ajarin anak-anaknya gitu, keturunannya kan, itu berlaku banget sih. Jadi suka dukanya itu banyak banget. Justru lebih banyak sih dukanya kayaknya. Tapi gimana kita cuek aja sama omongan orang, karena kita mau mempelajari itu. Cukup menarik ya Kak, dari pengalaman Ya, Kakak juga kita jadi tambah termotivasi gitu. Benar. Kakak sendiri suka nari nggak? Aku sih jujurnya suka nari. Suka nari. Suka nari juga. Tapi enggak seperti Kakak banyak pengalamannya. Ya itu karena hobi kita kan beda gitu ya, tergantung. Ya, di sini juga aku sama teman-teman milih seni tari tradisional sebagai tema, ya biar kita juga bisa mengembangkan seni tari Indonesia gitu. Apalagi kan yang tadi Kakak bilang cowok itu sedikit, makanya aku juga seneng gitu dalam satu kelompok, bahkan kami kebanyakan personilnya dari cowok gitu. Benar banget. Jadi cowok-cowoknya juga harus ikut gabung gitu ya, belajar juga, nggak harus cewek doang. Karena bener itu tuh relate banget, banyak banget yang bilang kalau cowok tuh masuk nari itu kayak bencong gitu. Ya ampun, miris banget denger ya. Ini jadi ditambah semangat gitu. Makasih banyak Kak atas waktunya. Iya benar, semangat juga semuanya. Pengalaman Kakak benar-benar asik gitu, seru dalam seni tari. Semoga kita bisa jadi kayak Kakak, bisa mengembangkan tari tradisional Indonesia. Terima kasih banyak Kak. Ya sama-sama. Terima kasih semuanya. Walaupun dalam masa pandemi begini, lebih baik penari-penari yang masih terus berlatih dengan menggunakan ada fasilitas YouTube atau apapun, bisa berlatih menari, jangan sampai penari tradisional hilang. Bisa berlatih melalui TV atau gimana. Ya kalau menurut opini pribadi saya sih, di masa pandemi kayak gini tuh semua pekerjaan tuh bakal ya mengalami kesusahan ya, baik itu pekerja kantor atau mungkin mempunyai bisnis sendiri itu akan mengalami kesusahan. Dan untuk seniman-seniman lainnya termasuk penari dan sebagainya, mungkin mereka dapat berkreasi dan membagi ilmu mereka melalui media sosial ya, bisa mencari ilmu di YouTube, Instagram dan sebagainya, dan mungkin mereka bisa membagikan
ilmu yang telah mereka dapat kepada orang lain yang melalui YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya seperti itu.